Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Sakti Syaputra Esikonomikom di channel YouTube Sakti Nabil. Jangan lupa watch, like, share, comment, and subscribe channel YouTube Sakti Nabil untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Hari ini kita akan belajar bersama ya di channel YouTube Sakti Nabil. Saya akan sharing ilmu tentang influencer dan artificial intelligence. Baik, saya akan share screen ya. Influencer dan artificial intelligence. Amanda Duncan, manajer yang menangani influencer perusahaan Microsoft, menyatakan hubungan dengan influencer merupakan perubahan yang alami dan sebuah keniscayaan. Inilah inti dan masa depan dari komunikasi. Mengapa influencer itu begitu penting? Pada saat pelanggan memerlukan informasi, mereka akan datang pada sumber yang dipercayainya. Bisa temannya, followersnya, atau siapapun dalam lingkarannya yang dianggap dapat dipercaya. Kebiasaan audiens yang menghabiskan banyak waktu secara online untuk menemukan berbagai informasi yang dibutuhkannya menjadi alasan mengapa influencer merupakan salah satu yang mulai diperhitungkan oleh perusahaan dan diprediksi sebagai the next big things. Menurut data dari Link, sepanjang tahun 2005 sampai 2015, jumlah pekerjaan rata-rata jurnalis dan public relation PR mengalami penurunan sebesar 14%, digantikan oleh media sosial dan konten yang meningkat mencapai 30%. Konten dan media sosial dalam hal ini adalah influencer. Apa itu influencer? Definisi influencer, sebenarnya istilah influencer tidak benar-benar baru. Public Relations Review pernah membahas hal ini pada tahun 2010. Frederick Graham dan McGovney menilai bahwa influencer merupakan jenis iklan atau endorsement oleh pihak ketiga yang dapat membentuk sikap audiens. Influencer mendapatkan popularitasnya melalui partisipasi aktif dalam berbagai media sosial dan seluruh jaringannya seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Freberg et al. Tahun 2019 mengidentifikasi karakteristik influencer spesifik yang paling menarik bagi audiens adalah yang menunjukkan kecerdasan secara verbal, ambisius, dan produktif. Personalisasi positif untuk seorang influencer adalah aktivitas posting dengan frekuensi tertentu, melibatkan audiens, serta memiliki rujukan yang menunjukkan kredibilitasnya. Influencer adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan diikuti oleh banyak orang di internet. Ucapan mereka dijadikan patokan untuk memahami industri yang mereka geluti. Influencer bisa seorang blogger, vlogger, jurnalis, akademisi, profesional, selebritas, atau pengguna media sosial biasa yang memiliki jumlah pengikut tertentu. Biasanya, influencer sudah memiliki basis fans atau pengikut atau orang-orang yang percaya dengan suara mereka yang berkaitan dengan industri yang mereka geluti dan sesuai brand yang mereka usung. Definisi lain mengenai influencer bisa kita temukan dalam sebuah video dokumenter yang ditulis serta disutradarai oleh Paul Rogentara dan Davis Johnson. Video tersebut berisi pandangan tokoh-tokoh yang berpengaruh di New York mengenai influencer adalah sebagai berikut. Rob Stone, Cornerstone mengatakan influencer adalah seseorang yang memiliki cara berpikir dan cara mengekspresikan diri yang berbeda-beda. Josh Peskovitz, fashion editor, mengatakan influencer adalah seseorang yang menjadi perhatian banyak orang karena kreatif dan inovatif, atau bisa mengenali tren apa pada masa mendatang dan bisa mempopulerkannya terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Sky Gelatiten Epipeni mengatakan influencer adalah seseorang yang sangat dihormati yang setiap opininya memiliki nilai. Darth Maloney, BPMW Agency mengatakan influencer adalah seseorang yang bisa memiliki ide dan konsep yang tidak ada dalam pikiran orang lain pada umumnya atau tidak mainstream lalu mengubahnya menjadi sebuah mainstream. Jeff Staple Design mengatakan influencer adalah seseorang yang didengarkan opininya, dipercayai, dan membuat orang lain bereaksi setelahnya. Influencer mengumpulkan pengikut melalui konten yang mereka kembangkan sehingga memungkinkan audiens
untuk mengenal dan memperhatikan narasi yang diunggahnya. Dibandingkan dengan selebritas atau artis terkenal, influencer bisa berasal dari orang biasa sehingga sering dianggap lebih autentik dan lebih organik. Dengan menjalani kehidupan yang normal, tidak seperti selebritas atau artis yang mapan, membuat mereka lebih natural dan mendapat perhatian dari audiens. Kategori influencer, agar perusahaan tidak memilih influencer yang akan diajak bekerja sama, kenali beberapa kategori influencer. Beberapa referensi secara beragam menyebut ada 3, 4, bahkan 5 kategori dari influencer itu sendiri. Yang pertama, nano influencer. Nano influencer definisikan sebagai influencer memiliki pengikut antara 1.000 sampai 10.000. Jumlah audiensnya kecil, khusus, tapi sangat menarik karena pengikut terkecil dari sebuah tingkatan influencer. Tingkatan ditentukan berdasarkan jumlah total pengikut Instagram misalnya, atau follower Instagram biasanya memiliki kedekatan baik. Nano influencer memiliki 6 kali keterlibatan influencer karena pengikut mereka nyata dan bukan karena tambahan pengikut palsu dan mesin atau bot. Mereka yang terdekat lebih berpengaruh dalam keputusannya. Inilah sharing tentang influencer pada kesempatan hari ini. Teman-teman bisa lebih banyak lagi belajar ya di buku influencer, di buku Public Relation in the Era of Big Data and Artificial Intelligence. Penulisnya adalah Dr. Nur Lela Arif tahun 2019. Dan semoga bermanfaat. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Gunung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.